Sahabat motivasi David, publik kembali dikejutkan dengan sosok muda bernama Lisa Mariana yang hari ini dipanggil oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Kasus ini menyeret nama besar termasuk mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Saya bakal kooperatif menjelaskan sedetail-detailnya. Kehadiran Lisa Mariana di gedung KPK menjadi sorotan, bukan hanya karena kasusnya, tapi juga sikap tenangnya saat menghadapi wartawan. Apa sebenarnya peran Lisa dalam kasus ini? Mengapa ia disebut sebagai saksi kunci? Mari kita telusuri lebih dalam kisah ini yang penuh tanda tanya. Hari itu Jumat 22 Agustus 2025, udara Jakarta terasa panas dan penuh sesak oleh hiruk-pikuk media. Sejak pagi, gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan telah dipadati awak media yang menanti kedatangan seorang artis yang namanya tiba-tiba melesat ke permukaan. Dia adalah Lisa Mariana, perempuan yang kini menjadi sorotan publik setelah disebut sebagai saksi kunci dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Lisa Mariana dijadwalkan hadir pukul 10 WIB. Namun publik sempat dibuat bertanya-tanya karena hingga lebih dari 1 jam kemudian sosoknya belum terlihat. Baru sekitar pukul 11.30 WIB, Lisa akhirnya muncul, berjalan pelan namun penuh keyakinan ditemani pengacaranya John Boy Nababan. Seperti biasa, kamera dan mikrofon para jurnalis langsung mengerubunginya, merekam setiap gerak-gerik, setiap senyum, dan setiap kata yang keluar dari bibirnya. Kali ini, Lisa Mariana tampak berbeda dari penampilan pertamanya saat dipanggil ke KPK beberapa waktu lalu. Jika sebelumnya ia hadir dengan blazer pink mencolok yang memberi kesan berani sekaligus emosional, kini ia memilih blazer coklat sederhana yang lebih kalem. Makeup yang ia gunakan pun natural, hanya lipstick nude yang samar melekat di bibirnya. Ketika seorang wartawan menyinggung soal penampilannya yang tampak lebih kalem, Lisa tersenyum tipis lalu menjawab, "Ini bekas kemarin," seolah ingin menegaskan bahwa ia tidak melakukan persiapan khusus untuk menghadiri panggilan KPK. Sikap tenang Lisa jelas kontras dengan situasi yang mengelilinginya. Pertanyaan wartawan berdatangan tanpa henti, kilatan kamera tak berhenti menyilaukan wajahnya, namun Lisa tetap menunjukkan senyum tipis dan jawaban singkat. Saat ditanya mengenai persiapan sebelum pemeriksaan, Lisa hanya berkata, "Nggak ada." Jawaban yang singkat, tapi penuh makna, seolah menunjukkan bahwa dirinya siap menghadapi apapun pertanyaan penyidik KPK tanpa rekayasa atau rencana besar. Publik pun bertanya-tanya, siapa sebenarnya Lisa Mariana? Mengapa ia dianggap saksi kunci dalam kasus yang menyeret nama besar seperti Ridwan Kamil? Beberapa hari sebelumnya, tepatnya Rabu 20 Agustus 2025, Lisa sempat membuat pernyataan mengejutkan di akun Instagram miliknya. Ia menuliskan bahwa dirinya dipanggil oleh KPK untuk hadir sebagai saksi. Tanggal 22, gue dipanggil KPK sebagai saksi. Gue juga bingung kenapa bisa bersurat KPK, tulisnya. Pernyataan ini muncul tepat setelah publik digegerkan dengan pengumuman hasil tes DNA yang menyangkut dirinya dan sosok Ridwan Kamil. Dari sinilah cerita Lisa semakin rumit, seolah kehidupannya yang tadinya biasa saja kini berubah menjadi pusaran isu nasional. Pemanggilan Lisa kali ini jelas bukan hal sepele. KPK menduga adanya korupsi dalam pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, BJB. Kasus ini menarik perhatian publik bukan hanya karena jumlah kerugian negara yang ditimbulkan, tetapi juga karena nama besar yang ikut terseret. Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat sekaligus figur publik yang dikenal luas, kini turut disebut dalam pusaran kasus tersebut. Kehadiran Lisa sebagai saksi dianggap penting karena keterangannya diyakini bisa membuka simpul-simpul yang selama ini masih tertutup rapat. Namun, sikap Lisa sendiri tampak berbeda dari saksi lain yang biasanya gugup atau penuh tekanan. Ia datang dengan wajah tenang, penuh senyum, dan tanpa menunjukkan kekhawatiran yang berlebihan. Banyak yang menilai sikap itu bisa jadi tanda bahwa Lisa tidak merasa memiliki beban kesalahan atau justru sebaliknya. Ia sudah mempersiapkan dirinya secara matang untuk menghadapi badai pertanyaan penyidik.
John Boy Nababan, pengacara yang mendampinginya, juga tampak mendukung penuh langkah kliennya. Kehadirannya bukan hanya sekedar formalitas hukum, tetapi juga penegasan bahwa Lisa tidak akan menghadapi kasus ini sendirian. Saat ditanya wartawan, John Boy hanya berkata singkat, "Kita ikuti proses hukum yang berlaku. Tidak ada yang perlu dibesar-besarkan." Jawaban yang sederhana, tapi mengisyaratkan bahwa ia siap menjaga Lisa dari kemungkinan tekanan atau interpretasi liar yang bisa merugikan. Bagi publik, sosok Lisa kini bukan hanya sekadar saksi dalam sebuah kasus. Ia menjadi simbol dari bagaimana seseorang bisa tiba-tiba terseret ke dalam arus besar politik, hukum, dan opini masyarakat. Dari seorang perempuan muda yang tidak banyak dikenal, namanya kini menempati halaman depan berbagai media. Banyak yang bersimpati, banyak pula yang curiga. Namun satu hal yang pasti, keterangannya hari ini akan sangat menentukan arah kasus dugaan korupsi Bank PJB. Meski begitu, Lisa sendiri tampak tidak ingin menambahkan drama pada situasi yang sudah penuh tekanan ini. Ketika ditanya lebih jauh tentang apa yang akan ditanyakan penyidik, ia menjawab, "Nggak tahu karena baru masuk. Undangannya juga baru 2 hari lalu." Jawaban ini menunjukkan betapa dirinya pun masih dalam ketidakpastian, belum benar-benar memahami mengapa dirinya dipanggil, dan apa saja yang sebenarnya ingin digali oleh penyidik. Publik kini hanya bisa menunggu hasil pemeriksaan. Apakah Lisa akan membuka fakta baru yang menghubungkan kasus pengadaan iklan dengan pihak-pihak tertentu? Ataukah ia sekadar menjadi saksi formal yang keterangannya tidak terlalu menentukan? Semua masih menjadi misteri. Namun satu hal yang tak terbantahkan adalah bagaimana media memainkan peran besar dalam membentuk persepsi publik. Sorotan terhadap blazer coklatnya, makeup naturalnya, hingga senyum tipis yang ia berikan kepada kamera, semuanya menjadi detail kecil yang justru memperkuat kesan bahwa kasus ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal citra, persepsi, dan bagaimana publik menilai sebuah kebenaran. Dalam perjalanan panjang pemberantasan korupsi di negeri ini, kasus Bank PJB hanyalah satu dari sekian banyak yang menguji konsistensi lembaga penegak hukum. Tetapi dengan hadirnya sosok muda seperti Lisa Mariana sebagai saksi kunci, publik mendapatkan tontonan baru. Bagaimana seorang individu menghadapi badai isu besar dengan wajah tenang dan senyum tipis. Sebuah drama kehidupan nyata yang masih akan terus bergulir, dan kita semua masih menunggu babak berikutnya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa tidak semua yang terlihat di permukaan adalah kebenaran sejati. Media bisa menyoroti blazer, senyum, atau kata-kata singkat, tetapi inti dari persoalan selalu ada di balik layar. Karena itu, sebelum mempercayai sebuah berita, biasakan untuk memeriksa kebenaran, menimbang fakta, dan tidak mudah terprovokasi. Kehidupan mengajarkan kita bahwa bijaksana berarti mampu menahan diri dari prasangka dan mencari kebenaran dengan hati-hati. Jadilah pribadi yang cerdas, jangan hanya mengikuti arus opini publik. Karena kebenaran sejati akan selalu menemukan jalannya, meski tertutup oleh kabut keraguan. Sahabat Motivasi David, perjalanan kasus Lisa Mariana dan dugaan korupsi di Bank PJB ini masih panjang. Apa yang kita saksikan hari ini hanyalah satu bagian kecil dari cerita besar yang melibatkan banyak pihak. Untuk itu, jangan lupa untuk selalu mengikuti update terbaru hanya di channel ini. Klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran berharga. Ingat, kebenaran bukan hanya tentang siapa yang salah atau benar, tapi juga tentang bagaimana kita menyikapi sebuah peristiwa dengan bijak. Sampai jumpa di video berikutnya.